Anda jawab sengsara, dikabul sama Allah, karena ucapan itu doa. Tapi kalau Anda jawab bahagia, insya Allah Anda bahagia. Ayo, pilih mana? Banyak uang, banyak utang, banyak sedekah gitu ya. Pilih mana sehat sama sakit? Pilih mana kaya sama miskin? Kaya harta, kaya iman, kaya saudara, kaya silaturahim, kaya usaha, kaya bisnis gitu ya. Punya utang, hadapi, jangan lari. Punya utang, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak direspon. Halo, bayar utangmu, maka selesai nanti masalah hidupmu nanti. Terima Bapak Ibu, saya baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Al-ayah dan seterusnya. Jadi sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lalu dia menegakkan sholat, dia menegakkan zakat, membayar zakat, dan dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Nah gitu ya, jadi materinya pagi ini seperti itu kurang lebihnya. Coba saya mau tanya nih, kalau disuruh milih bahagia atau sengsara, milih mana? Ini doa lo ya. Ada nggak yang berani jawab sengsara gitu? Coba ada? Ya ada ya. Anda jawab sengsara, dikabul sama Allah, karena ucapan itu doa. Tapi kalau Anda jawab bahagia, insya Allah Anda bahagia. Ayo, pilih mana? Banyak uang, banyak utang, banyak sedekah gitu ya. Pilih mana sehat sama sakit? Pilih mana kaya sama miskin? Kaya harta, kaya iman, kaya saudara, kaya silaturahim, kaya usaha, kaya bisnis gitu ya. Nah, itu ayatnya. Amalkan itu. Ayo, kalau ada notaris, tanda tangan yuk sama saya yuk. Tanda tangan di sini ya, notaris. Barang siapa mengamalkan ayat tadi, nanti ada ayat berikutnya. Surat Yunus ayat 62, surat Muhammad ayat 7. Barang siapa mengamalkan ayat tadi, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan ya, tergantung makrifatmu nanti. Maka insya Allah de facto absolut Anda sukses. Ada peningkatan lah. Dari mobil 1 jadi mobil 2, jadi mobil 3, jadi mobil 5, akhirnya direntalkan, akhirnya untuk membantu banyak tetangganya, ke rumah sakit gak punya mobil diantar gitu loh. Yang rumahnya ngontrak, tiba-tiba Allah kasih rumah. Serius ini Bu, Bapak. Yang utangnya banyak lunas semua. Bapak Ibu tahu saya di penjara berapa tahun? Ibu tahu saya di penjara? Ini mantan narapidana ini. Yang pertama 10 bulan di Bareskrim. Setelah bebas kira-kira 5 bulan di luar, ditangkap lagi, di penjara lagi. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Saya jalani 4 tahun kurang lebih. Di dalam penjara, alhamdulillah, badan tambah sehat, wajah tambah glowing, rumah tangga tambah sakinah mawaddah warahmah, rezekinya tumpah ruah, bisa ngasih nafkah 2 istri, bisa, iya istri saya 2, barakallah ya. Jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru, jangan. Saya nggak bangga. Saya nggak bangga ya. Jangan ditiru. Di penjara nafkahi 2 istri, ya. Di penjara SPP anak nggak pernah telat, ranking di sekolah, dan di penjara semua urusan muamalah selesai semua, termasuk utang-utang. Kok takbirnya nggak kompak? Ayo takbir semua, takbir. Allahu Akbar, Allah besar. Presiden kecil, wapres apalagi kecil. Ya, langit kecil, bumi kecil, semua kecil, matahari kecil, bulan kecil, masalahmu kecil, utangmu kecil, problemmu kecil, yang besar Allah. Coba amalkan ayat ini Bu. Makmurkan masjid, tegakkan sholat, bayar zakat, dan jangan takut kepada apapun. Nggak takut miskin, nggak takut kaya, nggak takut presiden, nggak takut di penjara, nggak takut siang, nggak takut malam, nggak takut apapun. Hadapi masalahnya. Punya utang, hadapi, jangan lari. Punya utang, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak direspon. Halo, bayar utangmu, maka selesai nanti masalah hidupmu nanti. Lu punya utang kok lari, ditagih marah.
Nah, di sini nggak ada, di Jawa Timur banyak itu. Nanti kalau ditelepon anaknya suruh angkat, bilang ayah nggak ada, bilang. Udah bohongi, ngajari anaknya bohong. Izin Ustaz. Pak Haji, siapa namanya? Muhammad Arifin. Umpama ini, Pak Arifin punya utang 100 juta umpama. Bayar utangnya, Pak Arifin. Kalau nggak dibayar, tak laporkan polisi. Saya proses hukum, saya penjara. Siap, Pak. Saya itu bukan pengecut, saya itu nggak niat, tidak ada niat jahat untuk tidak bayar. Tapi kalau memang Bapak tidak bisa menahan amarah, monggo proses hukum saya. Silahkan laporkan saya jalani itu hukumannya. Ternyata dilaporkan benar. Jalani. Dipanggil polisi jam 9, jam 8 datang. Hadapi penyidik. Diketok palu, terbukti bersalah. Tok, 3 tahun. Jalani. Di dalam penjara, bermuhasabah. Di dalam penjara, bermakrifat kepada Allah. Taubat nasuha. Ya Allah, terima kasih. Gara-gara utang 100 juta, sekarang aku di penjara. Tapi aku yakin aku di penjara bukan karena 100 juta ini saja. Terlalu banyak dosa-dosa saya, masa lalu saya. Dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Saya jalani ya Allah. Gitu Pak Arifin. Ini umpama ya. Terus dalam penjara janji. Nanti kalau saya bebas dari penjara, saya akan tetap kembalikan uangnya. Loh coba, padahal sudah di penjara ini. Ternyata benar Bapak Ibu. Setelah menjalani penjara, bebas, rezekinya lancar, dapat duit 100 juta, didatangi itu yang laporkan itu. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah sekarang saya sudah bebas. Sesuai azam saya, nadar saya, walaupun saya sudah di penjara, saya tetap akan mengembalikan utang saya. Ini utang saya. Kembalikan itu kepada orang yang laporkan itu. Gimana kira-kira? Kalau Anda punya watak seperti ini, gimana kira-kira? Remuk nggak hatinya orang itu? Paham nggak maksud saya cerita ini? Paham ya? Terus orangnya nolak, loh jangan Pak, kan sudah saya laporkan, sudah di penjara. Oh nggak apa-apa. Saya justru terima kasih di penjara. Terlalu banyak ilmu hikmah yang saya dapat. Nggak apa-apa, ini utang saya. Utang tetap utang. Kasihkan. Jangan lari Pak. Ini kayaknya wajah-wajah lari semua ini kalau ditagih ya. Tidak takut kepada apapun. Kalau Anda punya karakter seperti ini, siap-siap. Anda bahagia dunia, Anda bahagia di surganya Allah. Cuma takutnya sama Allah saja. Udah titik. Walam yakhsha illallah. Bu, surat Yunus ayat 62. Ayo dicatat, ini diamalkan nanti. Dicatat di sini dulu. Surat apa? Ada yang tahu bunyinya? Bukan, kalau itu Muhammad ayat 7. Yunus ayat 62 itu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Perhatikan, saya baca artinya, masukkan ke dalam kolbunya. Sesungguhnya walinya Allah itu adalah orang yang tidak takut dengan apapun dan tidak pernah sedih hatinya. Gitu Pak. Nggak ada takut, aduh ya Allah dunia ini kecil, remeh. Coba izin saya mau tanya, kira-kira yang paling Anda takuti apa? Kira-kira ibu-ibu apa? Suami kawin lagi? Apa kira-kira? Bapak apa? Yang paling Anda takuti apa kira-kira? Saya takut dimutasi. Kenapa takut dimutasi? Saya takut santet. Kenapa takut santet? Izin Pak, takut apa Pak? Yang paling Anda takuti apa? Oke. Nanti pulang saya, ini sebenarnya jawab, dalam hatinya sudah jawab masing-masing ini ya. Makanya mulai sekarang masukkan ayat ini, buang itu yang Anda takuti itu. Langsung di-upgrade ya, saya hanya takut kepada Allah. Ayo 3 bulan lagi ketemu sama saya mau dengar testimoninya nanti. Amalkan Bapak Ibu, Anda heran nanti. Di samping Anda kejar rezeki, ada rezeki yang mengejar Anda nanti. Nanti ada pekerjaan, ada proyek yang mengejar Anda nanti. Karena auramu sudah kebuka. Hanya takut kepada Allah, tidak takut dengan apapun. Nah, termasuk memakmurkan masjid ini ada sedekah sayur, ada sedekah beras. Bahkan kalau Anda berani sedekah rumah. Bagi yang tidak punya rumah, sedekah rumah. Coba angkat tangan yang, nggak usah angkat tangan. Yang rumahnya ngontrak, berani nggak bangunkan rumah fakir miskin? Rumahmu masih ngontrak, tapi Anda cari rumahnya orang yang roboh-roboh itu Anda bangun, berani enggak? Saya berani Bu. Izin, bukan takabur, ini materi, ini motivasi. Nanti dibuka YouTube-nya, dibuka TikTok-nya, diketik Gus Nur bedah rumah.
Coba izin, Pak Haji. Izin. Siapa namanya? Mana yang pegang handphone? Pegang handphone. Mana? YouTube-nya atau TikTok-nya? Coba. Pak Haji, coba YouTube atau TikTok? Yang mana saja? Oke, ketik Gus Nur bedah rumah. Ini tak kasih contoh. Ibu-ibu nggak usah, nanti aja di rumah ya. Ya boleh, sekarang nggak apa-apa lah. Gus Nur bedah rumah. Saya sampai jam 6:30 insya Allah. Keluar, Gus Nur bedah rumah. Keluar. Gus Nur bedah, nah itu, banyak. Bu, saya pernah ngontrak rumah di Karangploso, di Malang. 3 tahun saya ngontrak rumah di sana. Belum punya rumah. Tapi alhamdulillah 25 orang fakir miskin dari Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kita sidak, kita bangunkan rumah. Dilihat itu di YouTube. Sampai paling jauh Ujung Kulon tuh, ada suami istri, istrinya lumpuh, suaminya nggak kerja, rumahnya roboh. Ironisnya di sebelah rumahnya ada gambarnya caleg dari partai PDIP. Paham nggak maksudnya? Gambarnya caleg besar, di bawahnya ada rumah mau roboh. Bukannya lucu, di mana-mana ada itu. Kita datang ke sana, Bu. Kita bongkar rumahnya, kita bangun. Padahal rumah saya masih ngontrak. Ini yang saya amalkan, walam yakhsha illallah. Saya nggak takut miskin. Nggak apa-apa, saya nggak punya rumah. Yang penting orang ini punya rumah dulu. Kasihan, anaknya kecil, istrinya lumpuh. Saya nggak punya alasan untuk tidak membuatkan rumah ini. Sampai suatu ketika ada orang, saya bangunkan rumah, duit saya habis, nggak cukup, ternyata anggarannya bengkak. Orangnya saya syuting, saya masukkan YouTube, nggak mau, malu katanya. Padahal dananya dari YouTube. Karena saya sudah kehabisan dana, terpaksa saya panggil orangnya. Namanya Ustadz Sakur. Ketik nanti, Gus Nur bedah rumah Madura. Itu orang Madura. Ustadz Sakur, sini. Rumahnya sampean ini bengkak biayanya, uang saya sudah habis. Saya mohon izin, sampean tak syuting sama saya, konten sama saya, nanti nggak tak masukkan YouTube, tapi tak share ke grup WA. Ini uangnya sudah habis soalnya. Kalau mau sampean nggak mau, ya berarti nggak dilanjut pembangunannya. Ternyata orangnya mau. Jadi orang tuh kalau masuk YouTube malu. Nah, akhirnya saya konten, Bu. Orang tuh saya peluk, saya konten. Assalamualaikum, sahabat Gus Nur. Ini di saya ini, sebelah saya ini ada orang namanya Ustadz Sakur, rumahnya roboh, ahli kitab kuning. Ini saya bangun, uang saya habis. Ayo urunan sama saya, patungan sama saya. Kita lanjut pembangunan rumahnya orang ini. Ini saya kasih nomor rekeningnya beliau. Langsung saya edit, saya share di grup-grup WA. Alhamdulillah masuk uang, lanjut pembangunannya sampai selesai. Jadi nggak harus dengan uang, Pak. Paham betul maksudnya? Jadi kalau ada orang minta dibuatkan rumah, jangan ditolak. Pala lu ya, gue mesti ngontrak. Nggak usah, Bu. Minimal doakan. Jangan patahkan semangatnya orang. Gitu loh, Bu. Akhirnya saya share di grup, akhirnya alhamdulillah rumahnya selesai. Baru setelah itu orangnya bilang gini, ya sudah Gus, nggak apa-apa, upload di YouTube sajalah, nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya upload di YouTube.